Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengambil momen yang sakral untuk merenungkan secara mendalam kedekatan Allah kita. Saat malam tiba dan kebisingan dunia mulai memudar menjadi keheningan, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sisi kita. Dalam kesunyian malam, kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur, menyadari bahwa bahkan ketika kita tidak dapat melihat-Nya, Ia berjalan bersama kita. Ia berjalan bersama kita dalam perjuangan, dalam perayaan, dalam momen kelemahan, dan dalam kemenangan. Kehadirannya tidak selalu nyaring atau terlihat, tetapi selalu ada. Mazmur 139 mengajarkan kita bahwa Allah mengenal setiap detail kehidupan kita secara intim. Ia mengetahui kebangkitan dan istirahat kita, pikiran dan jalan kita. Tidak ada satu langkah pun yang kita ambil hari ini atau hari lain yang tidak Ia lihat dan pimpin. Rasa syukur adalah nyanyian jiwa yang telah mengenal persekutuan dengan Allah. Kita tidak berjalan melalui kehidupan dengan kebijaksanaan atau kekuatan kita sendiri. Setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap kesempatan adalah hadiah dari Pencipta kita. Terkadang kita mungkin lupa betapa dekatnya Ia berjalan bersama kita. Tetapi ketika kita berhenti, ketika kita diam, dan ketika kita melihat kembali jalan yang telah kita lalui, kita mulai melihat jejak kaki-Nya di samping kita sendiri. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ini bukan hanya janji untuk masa depan, tetapi kebenaran yang selalu hadir. Allah pergi bersama kita. Ia berjalan di samping kita, di belakang kita, dan di depan kita. Ia menutupi kita dengan perlindungannya dan memimpin kita dengan damai sejahtera-Nya. Malam ini, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita tidak hanya untuk apa yang dapat kita lihat, tetapi juga untuk apa yang tidak dapat kita lihat. Marilah kita berterima kasih kepada-Nya untuk waktu-waktu Ia melindungi kita dari bahaya yang tidak pernah kita sadari, untuk jawaban doa yang tidak pernah kita doakan, dan untuk penyediaan yang datang bahkan sebelum kita tahu kita memiliki kebutuhan. Kehadiran Allah dalam hidup kita tidak terbatas pada momen-momen ajaib. Ia hadir dalam hal-hal biasa, dalam hal-hal duniawi, dan dalam keheningan. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Ia berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Penegasan ini menguatkan kita ketika kita merasa tidak pasti. Ini meyakinkan kita bahwa kedekatannya tidak didasarkan pada kemampuan kita untuk merasakannya, tetapi pada kesetiaan-Nya yang tak tergoyahkan. Kita sering mencari Allah dalam tanda-tanda dan keajaiban besar. Tetapi seringkali Ia menyatakan diri-Nya dalam ekspresi cintanya yang konsisten dan kecil, sebuah kata yang tepat waktu dari seorang teman, penyediaan roti sehari-hari, penghiburan yang menenangkan hati kita dalam duka, atau damai sejahtera yang datang ketika kita seharusnya kewalahan. Semua ini adalah tanda-tanda kedekatan-Nya. Dalam Mazmur 23, Daud menyatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Kehadiran-Nya tidak menjamin tidak adanya lembah, tetapi menjanjikan damai sejahtera di tengah-tengahnya. Bahkan dalam momen tergelap kita, Ia berjalan bersama kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti, Ia mengerti. Bahkan ketika kita merasa ditinggalkan, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kehadiran Allah adalah harta terbesar kita. Itulah yang menopang kita melalui kesulitan dan mengisi kita dengan sukacita yang berkelimpahan. Itu tidak dibatasi oleh kegagalan kita, juga tidak berkurang oleh keraguan kita. Allah menyertai kita karena Ia telah memilih untuk tinggal bersama umat-Nya. Yohanes 1 ayat 14 mengingatkan kita bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Melalui Kristus, kita tidak hanya memiliki janji kehadiran Allah,
tetapi pribadi Allah yang hidup di antara kita. Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita, menuntun, menghibur, dan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Kita tidak pernah terpisah darinya. Dan untuk ini, kita bersyukur. Bahkan ketika kita berjalan melalui musim keheningan, tangannya masih memegang tangan kita. Marilah kita mengingat kasih karunia yang tidak terlihat yang telah menandai jalan kita. Mungkin Anda dilindungi dari kecelakaan, diselamatkan dari keputusan yang salah, atau diangkat dari keputusasaan tanpa tahu mengapa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti tangan Allah atas hidup Anda. Amsal 3 ayat 5-6 memberitahu kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bimbingannya seringkali lembut, hampir tidak terlihat, tetapi selalu pasti. Ketika kita berjalan dengannya, Ia mengarahkan kita bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami perjalanan itu. Kita memiliki banyak hal untuk disyukuri malam ini. Keberadaan kita sendiri adalah kesaksian dari kesetiaan Allah. Kita telah dibawa melalui tantangan yang kita pikir akan menghancurkan kita. Kita telah mengalami penyembuhan, pembebasan, dan penyediaan. Bahkan ketika kita membuat kesalahan, kasih karunia Allah menutupi kita. Ketika kita tidak setia, Ia tetap teguh. Cintanya tidak pernah berubah. Itu tak tergoyahkan, tak kenal lelah, dan tanpa syarat. Roma 8 ayat 38-39 meyakinkan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan kesulitan, bukan penderitaan, bukan bahaya, bukan kematian. Kehadirannya adalah warisan kekal kita dan realitas kita sekarang. Saat kita memasuki doa, biarlah kata-kata kita dipenuhi dengan rasa syukur. Marilah kita berbicara tentang kebaikannya, mengakui kedekatannya, dan mengingat pekerjaannya. Marilah kita tidak hanya berterima kasih kepadanya untuk apa yang telah Ia lakukan, tetapi juga untuk siapa Dia. Karena Allah yang berjalan dengan kita juga adalah Dia yang menciptakan kita, menebus kita, dan menyebut kita miliknya. Ia adalah gembala kita, Bapa kita, Raja kita, dan teman kita. Malam ini, biarlah ucapan syukur naik dari hati kita seperti dupa di hadapan tahtanya. Biarlah jiwa kita membesarkan Tuhan untuk hadiah yang tak terukur dari kehadirannya. Marilah sekarang kita datang kepada Allah dalam roh syukur yang rendah hati. Biarlah setiap baris doa ini menjadi ekspresi kepercayaan dan rasa syukur kita yang tulus. Marilah kita bersyukur bukan hanya untuk berkat yang diterima, tetapi untuk kehadiran Tuhan kita yang tenang, konstan, dan setia yang berjalan dengan kita siang dan malam. Bapa Surgawi, saya datang ke hadapan-Mu malam ini dengan hati yang meluap dengan syukur. Terima kasih karena telah berjalan dengan saya melalui hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang mengelilingi saya dalam setiap momen, apakah saya menyadarinya atau tidak. Engkau ada di sana ketika saya bangun. Engkau bersama saya melalui setiap percakapan, setiap tugas, dan setiap pikiran diam. Engkau tidak pernah meninggalkan sisi saya. Terima kasih karena menjadi yang konstan dalam dunia yang selalu berubah. Saya memuji-Mu karena setia bahkan ketika saya merasa lelah, terganggu atau putus asa. Engkau Tuhan selalu dekat dan untuk itu saya bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk cara-cara tak terlihat Engkau telah melindungi saya. Untuk setiap bahaya Engkau hindarkan dari saya yang tidak pernah saya ketahui ada. Untuk waktu-waktu saya tertunda dan frustrasi, tidak menyadari bahwa Engkau menuntun langkah saya menjauh dari bahaya. Untuk setiap momen Engkau pergi di depan saya, membersihkan jalan, menutup pintu yang salah, dan membuka yang benar. Engkau telah menjadi perisai saya, perlindungan saya, dan penutup saya. Saya berterima kasih kepadamu untuk pertempuran yang Engkau perjuangkan untuk saya yang tidak akan pernah saya pahami sepenuhnya. Engkau adalah Allah yang mengawasi anak-anaknya dengan hikmat dan kasih yang sempurna.
Tuhan, saya berterima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada saya hari ini. Untuk energi untuk bergerak, untuk bekerja, untuk berbicara, dan untuk mencintai. Untuk setiap napas yang saya ambil dan setiap detak jantung yang menopang saya. Saya tidak mendapatkan hal-hal ini. Itu adalah hadiah dari tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia untuk terus berjalan ketika saya merasa lelah. Untuk keberanian untuk berbicara kebenaran ketika itu sulit, dan untuk kesabaran untuk menahan cobaan yang saya hadapi. Engkau adalah pertolongan saya, sumber saya, dan kekuatan saya. Saya tidak dapat melakukan apapun tanpa-Mu. Dan saya memuji-Mu karena berjalan dengan saya dalam setiap momen. Bapa, saya mengucap syukur untuk damai sejahtera yang mengikuti saya hari ini. Ada momen ketika pikiran saya berlari dan hati saya berat. Namun entah bagaimana, damai sejahtera-Mu turun atas saya seperti sungai yang tenang. Terima kasih untuk menenangkan ketakutan saya dan membungkam keraguan saya. Damai sejahtera-Mu tidak seperti damai sejahtera dunia. Itu lebih dalam, lebih benar, dan abadi. Terima kasih untuk Roh-Mu yang menghibur saya dan membawa istirahat untuk jiwa saya yang lelah. Bahkan dalam kekacauan, Engkau adalah ketenangan saya. Bahkan dalam kebingungan, Engkau adalah kejelasan saya. Saya memuji nama-Mu, Tuhan, untuk hadiah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yesus, saya berterima kasih karena menjadi pendamping saya. Dalam masa kesepian, ketika orang lain tidak dapat hadir, Engkau dekat. Ketika saya tidak dapat menjelaskan apa yang saya rasakan, Engkau sudah mengerti. Terima kasih untuk mendengarkan doa-doa yang tidak dapat saya bentuk dan untuk memahami air mata yang saya tangis dalam diam. Engkau lebih dekat dari teman manapun, lebih setia dari pendamping manusia manapun. Engkau berjalan dengan saya ketika jalan ramai dan ketika kosong. Saya tidak pernah berjalan sendirian karena Engkau berjanji untuk menyertai saya selalu, bahkan sampai akhir zaman. Terima kasih untuk kedekatan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk menyediakan untuk setiap kebutuhan saya. Baik melalui gaji, tangan yang membantu, makanan hangat, atau perkenanan yang tidak terduga, Engkau selalu memastikan bahwa saya tidak kekurangan apapun. Engkau adalah gembala saya dan karena-Mu saya tidak akan kekurangan. Engkau membaringkan saya di padang rumput hijau dan menuntun saya di air yang tenang. Engkau memulihkan jiwa saya dan menuntun saya di jalan yang benar. Saya melihat tangan-Mu dalam setiap penyediaan dari detail terkecil hingga mukjizat terbesar. Terima kasih untuk menjadi penyedia saya, untuk memperhatikan baik kebutuhan yang diucapkan maupun yang tidak terucapkan saya. Bapa, saya berterima kasih untuk hikmat yang Engkau berikan kepada saya hari ini. Untuk dorongan lembut Roh-Mu yang membantu saya membuat keputusan yang tepat. Untuk waktu saya hampir berbicara karena frustrasi dan Engkau mengingatkan saya untuk berhenti sejenak. Untuk momen saya ingin menyerah, tetapi Engkau berbisik, teruslah berjalan. Hikmat-Mu murni, damai, dan penuh belas kasihan. Terima kasih untuk menuntun pikiran saya dan mengajar saya untuk merespons dengan kasih karunia. Saya tahu saya masih harus banyak belajar. Tetapi saya berterima kasih untuk setiap langkah pertumbuhan dan setiap momen wawasan yang Engkau berikan dengan murah hati. Tuhan, saya berterima kasih untuk orang-orang yang Engkau tempatkan di jalan saya hari ini. Untuk setiap kata baik, setiap pesan yang menguatkan, dan setiap tindakan cinta yang mengingatkan saya akan kebaikan-Mu. Engkau melayani kita melalui orang lain. Dan saya bersyukur untuk hubungan yang mencerminkan hati-Mu. Saya berterima kasih untuk teman-teman, anggota keluarga, rekan kerja, dan bahkan orang asing yang membawa terang ke hari saya. Saya berdoa bahwa saya juga menjadi bejana kasih-Mu untuk orang lain. Terima kasih untuk berjalan dengan saya melalui persekutuan umat-Mu dan untuk membuat saya bagian dari cerita kasih karunia yang lebih besar. Yesus, saya bersyukur untuk pelajaran yang Engkau ajarkan kepada saya hari ini.
untuk cobaan yang memurnikan kesabaran saya dan ketidaknyamanan yang mengungkapkan area di mana saya perlu pertumbuhan. Terima kasih untuk menggunakan tantangan untuk membentuk karakter saya dan memperdalam iman saya. Bahkan ketika itu sulit, saya tahu bahwa Engkau bersama saya. Saya tahu bahwa tidak ada yang saya alami hari ini sia-sia. Engkau selalu bekerja di dalam saya dan melalui saya untuk kebaikan saya dan kemuliaan-Mu. Saya percaya kepadamu, Tuhan, dan saya berterima kasih untuk menjadi guru saya, pemandu saya, dan pertolongan saya yang selalu hadir. Terima kasih, Bapa, untuk momen sukacita yang Engkau berikan kepada saya hari ini. Untuk tawa yang saya bagikan, keindahan yang saya lihat, dan kesenangan sederhana yang memenuhi hati saya. Sukacita adalah hadiah tidak selalu terkait dengan keadaan, tetapi berakar pada kehadiran-Mu. Bahkan di tengah ketidakpastian, Engkau memberikan sukacita yang menguatkan dan menopang. Terima kasih untuk membantu saya menemukan alasan untuk tersenyum dan momen untuk dikenang. Engkau adalah pemberi semua hal baik dan setiap momen menyenangkan adalah cerminan kebaikan dan kasih karunia-Mu kepada saya. Tuhan, terima kasih untuk mengampuni saya hari ini. Untuk waktu saya meleset, berbicara dengan ceroboh, atau gagal untuk mencintai seperti yang seharusnya. Saya mengaku bahwa saya masih membutuhkan belas kasihan-Mu setiap hari. Namun, Engkau tidak membuang saya. Sebaliknya, Engkau menyucikan saya, memulihkan saya, dan terus memanggil saya milik-Mu. Terima kasih untuk salib yang mengamankan pengampunan saya dan untuk darah yang tidak pernah kehilangan kuasanya. Terima kasih bahwa tidak peduli berapa kali saya jatuh, Engkau ada di sana untuk mengangkat saya. Belas kasihan-Mu baru setiap pagi dan masih setia di malam hari. Yesus, saya berterima kasih untuk melindungi pikiran saya hari ini. Ketika pikiran negatif mencoba membanjiri saya, Engkau membawa kebenaran untuk membungkam kebohongan. Ketika kecemasan menyusup, Engkau memberi saya alasan untuk percaya. Terima kasih untuk memperbarui pikiran saya dan menjaga pikiran saya. Engkau adalah jangkar jiwa saya dan damai di tengah badai mental. Saya bersyukur bahwa saya dapat melemparkan semua kekhawatiran saya kepadamu karena Engkau peduli pada saya. Malam ini saya beristirahat mengetahui bahwa pikiran saya dipegang dalam damai sejahtera-Mu yang sempurna. Terima kasih, Tuhan, untuk mengawasi orang-orang yang saya kasihi, untuk melindungi mereka, memberkati mereka, dan menjaga mereka tetap aman sepanjang hari. Saya tahu bahwa Engkau mencintai mereka lebih dari yang pernah saya bisa, dan saya mempercayakan mereka ke dalam perawatan-Mu. Terima kasih untuk mengelilingi keluarga dan teman-teman saya dengan perkenanan-Mu dan untuk menuntun mereka oleh Roh-Mu. Saya terutama bersyukur untuk cara-cara tak terlihat Engkau mengawasi rumah kami, perjalanan kami, dan interaksi kami. Engkau adalah penjaga yang setia dan saya berterima kasih untuk perlindungan-Mu yang melampaui apa yang dapat saya lihat. Bapa, saya berterima kasih untuk waktu-waktu hari ini ketika saya merasa sangat lemah karena dalam momen-momen itu saya mengalami kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Engkau tidak membiarkan saya hancur, tetapi justru menahan saya bersama. Engkau menopang saya ketika saya ingin menyerah dan membawa saya ketika saya tidak dapat mengambil langkah lain. Terima kasih untuk menjadi kuat untuk saya dan untuk hadir ketika saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Engkau benar-benar kekuatan hati saya dan bagian saya selamanya. Tuhan, saya bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun saya hari ini. Apakah saya membacanya di pagi hari, mendengarnya secara tidak sengaja, atau mengingat ayat dalam momen penting, kebenaran-Mu adalah terang bagi jalan saya. Terima kasih untuk bagaimana firman-Mu berbicara kehidupan, menantang pemikiran saya, dan menghibur jiwa saya. Terima kasih untuk setiap ayat yang mengingatkan saya siapa Engkau dan siapa saya di dalam Engkau. Firman-Mu hidup dan aktif dan saya berterima kasih bahwa itu terus mengubah saya hari lepas hari. Yesus, terima kasih untuk mendengarkan setiap doa yang saya naikkan hari ini. Bahkan bisikan pendek, tangisan sunyi, dan pikiran tak terucap dari hati saya,
Engkau selalu penuh perhatian, tidak pernah terganggu, dan tidak pernah jauh. Saya tahu bahwa bahkan sekarang Engkau bersyafaat untuk saya di sebelah kanan Bapa. Terima kasih untuk menjadi jembatan antara kelemahan saya dan tahta Allah. Saya beristirahat malam ini mengetahui bahwa doa-doa saya didengar dan bahwa Engkau bekerja sama semua hal untuk kebaikan saya. Betapa suatu hadiah untuk dikenal dan didengar oleh-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk malam ini, untuk kesempatan untuk mengakhiri hari saya dalam hadirat-Mu, merenungkan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk memberi saya kemampuan untuk mengenali tangan-Mu dalam hidup saya dan untuk undangan untuk beristirahat dalam damai-Mu. Saat saya bersiap untuk tidur, saya melakukannya dengan hati yang bersyukur, percaya bahwa Engkau yang bersama saya hari ini akan mengawasi saya melalui malam. Saya memberikan semua kekhawatiran saya, semua pikiran saya, dan semua rencana saya. Terima kasih untuk memberikan istirahat bagi kami. Bapa, terima kasih untuk besok. Meskipun belum datang, saya percaya bahwa seperti Engkau berjalan dengan saya hari ini, Engkau akan berjalan dengan saya lagi. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa hari baru. Tapi saya percaya pada kehadiran-Mu yang tidak berubah. Saya tidak takut yang tidak diketahui karena saya tahu Dia yang memegang masa depan. Terima kasih sebelumnya untuk kasih karunia yang akan menyambut saya, hikmat yang akan menuntun saya, dan belas kasihan yang akan menutupi saya. Saya beristirahat dalam kepastian bahwa Engkau pergi di depan saya dan Engkau sudah mempersiapkan jalan. Terima kasih Tuhan untuk menjadi siapa Engkau. Baik, baik hati, setia, sabar, dan benar. Engkau sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Saya mencintai-Mu bukan hanya untuk apa yang Engkau lakukan, tetapi untuk siapa Engkau. Engkau layak atas semua pujian dan semua syukur saya. Malam ini saya berbaring dalam damai karena Engkau bersama saya. Saya menutup mata saya mengetahui bahwa saya aman, dicintai, dan dipegang dalam tangan-Mu yang kekal. Terima kasih untuk berjalan dengan saya. Saya memuji nama-Mu dan memberikan semua kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda diberkati oleh doa ini, ketik kata amin di bagian komentar di bawah. Saya menyatakan bahwa semua berkat dari doa ini sekarang atas Anda dalam nama Yesus. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Silakan tinggalkan permintaan doa Anda di bagian komentar agar kami dapat menyampaikannya kepada Tuhan untuk berkat dan kemenangan Anda. Berdirilah dalam iman bersama kami saat kami berdoa. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.